Halo sahabat semuanya, kembali lagi bertemu di channel Bung Edi Official. Nah, hari ini saya ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Pak Wahyu. Dan kita akan berbicara mengenai seni dan budaya di Indonesia ini. Yang kita ketahui bahwa Indonesia beragam macam bahasa, budaya, dan bahkan seni ya. Dengan demikian saya ingin di kesempatan ini untuk berbincang dengan Pak Wahyu sebagaimana dia seorang guru seni dan seorang guru kesenian musik juga, kesenian daerah ya. Kita akan mengetahui bagaimana seluk-beluk dan perkembangan seni di Indonesia. Karena negara kita sangat kaya akan seni. Dengan demikian ini kita harus menjaga, melestarikan kembali agar tidak punah. Sehingga anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita juga akan menikmati hasil seni dari para apa namanya leluhur-leluhur kita ya. Ini sebuah peninggalan buat kita. Sekarang kita saatnya untuk bertemu dengan Pak Wahyu. Mari. Pak Wahyu apa kabar? Sehat, sehat, sehat. Gimana? Gimana kegiatannya sehari-hari saat ini? Ya, gitulah. Sibuk lah. Sibuk ya? Iya, Lagi iya. apa ini? Lagi servis Nggak bisa alat pelan seni? dia supaya suaranya nanti tetap ini. Jadi harus dibetulkan. Oh iya betul harus ada Iya. apa perbaikan atau apa yang rusak ya. Iya. Iya baik Pak. Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol nih sama Bapak nih mengenai seni kesenian daerah ya yang selama ini Bapak belajar sebelumnya dan kemudian sekarang menjadi seorang guru tari Iya, iya. ya untuk anak-anak Siap, khususnya siap, di siap. sini ya di sekolahan SMP Iya, iya. anak-anak. Bapak sekarang ngajar guru sebagai guru ya di sini ya. Iya, kebetulan saya ngajar di sini mulai tahun 98. 98. Jadi sudah cukup lama ya. Jadi, namun sebelumnya pengalaman mengajar ya sudah 30 32 tahun lebih. Udah 30 Iya, tahun. 32 tahun. Jadi banyak makan asam garamnya. Betul. Pengalaman. Dulu awalnya gimana nih bisa Oh, iya. tertarik jadi guru seni? Iya. Berbicara mengenai seni, tentu saja konteksnya itu sangat luas sekali ya. Setiap individu pasti mempunyai bakat masing-masing tentu saja. Nah kebetulan saya profesinya guru, kemudian mengajar guru seni budaya, terutama dalam seni budaya itu terdiri dari beberapa seni juga,
Ada seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni teater. Nah, khusus untuk pembelajaran seni itu diajarkan semuanya kelima seni tersebut. Tapi kalau melihat dari profesi aslinya, karena latar belakang saya dari tari, ya tentu saja banyak persennya ya yang harus diajarkan. Berkaitan dengan seni tari itu sendiri. Ini di sini banyak sekali juga Pak alat-alat ini yang bisa digunakan untuk ngajar anak-anak. Mereka juga selain ngajar tari, Bapak juga ngajar untuk mereka main musik juga ya? Betul ya. Jadi tanpa dukungan yang lain tentu saja akan sepi ya. Kayak tari ya, kemudian tidak ada musik kan sepi. Nah, tentu saja ini juga merupakan satu tuntutan khusus ya buat guru untuk bisa semuanya. Mau tidak mau harus belajar dari nol. Berarti ada alat-alat musik di sini, ada angklung, kemudian seni musik, kemudian seni rupanya alat-alat gambar dan sebagainya. Melukis juga. Oh, Bapak ngajar melukis juga? Melukis juga ya. Jadi selain seni tari, seni musik, melukis, apalagi selain itu Pak? Ya teater lah. Oh, teater juga ada pengembangannya. Ya. Saya dengar juga Bapak sudah membawa anak-anak berkompetisi seperti itu ya? Iya. Gimana Ibu? Gimana ceritanya? Iya. Pengalamannya mereka. Iya. Berbicara mengenai seni, tentu saja ini berkaitan erat dengan kemampuan anak juga ya. Jadi ada penularan budaya ya. Jadi betul. Mau tidak mau memang harus sewajibnya kita sebagai seorang guru juga ada panggilan batin ya untuk mengajarkan, terutama untuk zaman now ya. Zaman now itu ya dirasa dari seni tradisi itu kurang sekali. Ya, jadi harus dipertahankan betul sekali Pak. Jadi ketika seseorang mengenal seni tradisi selalu ditertawakan. Mengapa sebabnya? Karena tidak ada apresiasi dari awal. Ya. Tapi kalau dalam pembelajaran seni itu diselipkan ada unsur apresiasinya, jadi anak itu merasa tergugah. Ya. Nah, dari ketergugahan itu mereka direkrut menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ya kegiatan ekstrakurikuler ada angklung yang tadi ya, kemudian ada gamelan, juga ada tari. Nah, berbicara mengenai seni tari, kebetulan sekolah ini menjadi ikon untuk seni budaya. Jadi kalau ada lomba-lomba itu, ini dari SMP ini pasti lumayan oke. Nah, untuk mempertahankan tersebut tentu saja kita harus mengembangkan ya, mengembangkan potensi dan kreativitas yang ada pada anak, utamanya dalam tari, bisa diikuti dalam perlombaan. Ya, syukur ya. Jadi sudah memenangkan beberapa perlombaan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Ya. Kebetulan mulai tahun 2008, 9, 10 sampai 14 juara umum terus. Wah, mantap. Juara umum sampai sekarang ya. Jadi masih ada ikon lah ya. Keunggulan seni ya. SMP. Dan ini berkat perjuangan Bapak juga untuk mengajar anak-anak ya, mengorbankan waktu, tenaga ya, dan juga mungkin bahkan pikiran juga ya untuk bagaimana biar lebih kreatif gitu ya, dan inovatif juga ya untuk mengajar anak-anak. Karena memang ini seni budaya ini jangan sampai hilang nanti ya. Memang harus, ini merupakan sebuah warisan dari leluhur kita ya, yang terdahulu. Bagaimana mereka dulunya menciptakan seni yang kita miliki saat ini, kita bisa nikmati dan bisa enjoy ya, menikmati tariannya, juga menikmati orang-orang yang menonton seni, hasil seni dari anak-anak kita, dan itu warisan dari nenek moyang kita ya, dari leluhur kita. Iya. Ya, bukan itu saja, bukan kewarisan budaya saja, tapi pembentukan karakter juga pada anak. Oh, ini pengaruh juga terhadap karakter anak ya.
Jadi melalui seni dengan kehalusan jiwanya, anak itu bisa berkonsentrasi, bisa bertanggung jawab, bisa disiplin, bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Jadi ada patokan-patokan tertentu yang diberikan kepada anak dalam pendidikan karakter pada anak melalui seni budaya. Jadi sungguh-sungguh luar biasa ya. Jadi memang fungsinya juga selain kreativitas juga membentuk karakter. Betul. Hebat sekali ya seni ini ya sebetulnya ya. Kalau kita benar-benar mendalami, kita benar-benar untuk mencoba mengikuti seni ini dengan baik, sehingga dia akan bisa membentuk karakternya yang baik. Itu salah satunya yang ada pengajaran di sekolah. Jadi selain di sekolah juga pengalaman ya banyak lah ya. Di antaranya suka melatih ke mana-mana lah. Jadi Bapak selain mengajar di sini juga punya melatih sanggar. Iya. Ada sanggar juga. Ada sanggar juga. Boleh tuh nanti ya. Iya, boleh nanti bisa Bapak melihat lah ketika saya sedang latihan ya. Ketika anak sedang latihan, kemudian juga nanti di sanggar, baik di sekolah maupun di sanggar, atau nanti kita ke rumah boleh nanti lihat kegiatan saya sehari-hari. Nah selain untuk anak-anak juga mungkin ada yang di luar anak sekolah untuk dewasa gitu misalkan juga pernah pengalaman seperti itu. Ada, iya pernah ada ya yang melatih lah ya di luar sekolah ya. Di luar sekolah. Yang orang dewasa, apakah itu buat acara pembukaan acara khusus misalnya untuk sarasehan atau penataran, atau misalnya ada lomba tertentu yang diadakan di satu tempat, kemudian ditunjuk untuk menjadi wakil dari provinsi dan ditampilkan di Jakarta misalnya atau di Bandung atau di jadi bisa melatih seperti itu. Mantap. Oke. Ya ini juga perlu perawatan ya alat yang Bapak miliki saat ini. Karena kalau tidak dirawat mungkin nanti tidak pas waktu dipakai tidak bisa digunakan. Nah, sahabat, memang segala sesuatu yang kita miliki memang perlu perawatan ya, seperti Pak Wahyu ini juga ketika dia punya tanggung jawab untuk alat-alat musik ini agar bisa tetap berguna, dapat dimanfaatkan, dapat digunakan dengan baik, perlu perawatan. Ya, Pak ya sekali ya. Betul. Ya, seperti misalnya ya angklung ya, angklung ya. Jadi ini angklung. Kalau tidak dirawat itu nanti suaranya akan lain ya. Itu dengan melalui penjemuran kan kalau ini ada suka ada binatang di lembab ya karena lembab. Jadi supaya teratur suaranya ya itu harus dirawat. Salah satunya. Nah kalau misalnya kalau tidak dirawat suaranya akan falas nanti. Iya. Mengganggu nantinya. Oke Bapak, barusan kita ngobrol mengenai secara umum mengenai kegiatan Bapak, tapi saya juga ingin lebih personil lagi nih ke Bapak, secara profil ke Bapak. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di tempat lain biar lebih segar udaranya. Boleh? Boleh, iya. Ayo, mari. Bapak tuh asli dari mana Pak? Asli Bandung. Bandung Pak. Iya, Bandung. Kita ngobrol sini aja ya Pak ya? Oh iya boleh sambil santai ya. Di sini lebih sejuk, segar lah. Inilah taman SMP SMP 3 ya. Jadi Bapak asli dari Bandung. Dari Bandung. Iya, dari Bandung. Iya. Bapak bisa ceritakan nih untuk sahabat-sahabat kita semuanya mengenai Bapak. Iya. Boleh. Bapak lahir di Bandung. Iya. Perkenalkan nama saya juga Wahyu ya. Lahir pada tanggal 7 September tahun 1964. Jadi sudah 57 tahun ya. Jadi tinggal 2 tahun lagi pensiun ya. Iya. Ya. Pertama mencintai seni itu ada beberapa pengalaman yang sangat tidak menyenangkan waktu
kecil sehingga menjadi motivasi untuk menjadi guru seni lah atau iya. seniman lah ya. Nah, ketika kecil ini pengalaman saja, saya itu ada potensi Pak, ada potensi dalam seni, tapi tidak diakui dari lingkungan RT itu bahwa saya itu mampu atau bisa nari misalnya atau pencak silat di panggung. Karena merasa tersisihkan, jadi ada motivasi buat saya untuk ingin lebih maju lagi dalam seni. Ya, itu pengalaman pertamanya. Atas dasar itulah saya ingin menjadi seniman atau guru seni. Iya. Lahir di Bandung tahun 1964, SD, menambahkan SD di SD Burman, di belakang pasar baru, kemudian lanjutkan ke SMPTNB di Santo Yusuf, Santo Yusuf Bandung yang gereja lah gitu ya. Kemudian dari sana melanjutkan ke SPG Negeri 2 jadi guru, dan melanjutkan ke studi ke IKIP atau sekarang UPI ya, sekarang jurusan seni tari. Ya. Pengalaman selain mengajar, tentu saja ini menjadi tuntutan juga, satu buat hobi juga ya, hobi, kemudian mengembangkan seni itu sendiri, pewarisan budaya yang tadi sudah dikatakan secara umum. Kalau sekarang secara khususnya mungkin banyak pengalaman ya, dari mulai melatih di masyarakat, misalnya kalau ada peringatan tertentu suka ada pelatihan juga. Kemudian pengalaman yang lain menjadi juri juga kalau ada lomba-lomba, jadi juri lomba khususnya dalam bidang tari. Kemudian juga pengalaman lain itu syuting juga, syuting di beberapa TV. Ada panggilan, kebetulan punya database seni yang ada di KBB khususnya, ya salah seorang seniman berpotensi. Mantap, luar biasa. Jadi ada panggilan untuk melakukan syuting tahun 2009, kemudian juga syuting untuk film juga pernah gitu. Jadi bukan hanya ngajar seni tapi syuting untuk film juga ya. Syuting untuk film juga ya, di Antv ya, sering beberapa episode sering dipanggil. Mengenai apa tuh filmnya Pak? Film tentang ada semacam mistik lah. Mistik. Iya. Jadi Bapak di situ sebagai apa tuh? Sebagai dukun. Peran sebagai dukun atau sebagai orang jahat atau sebagai ya berbagai karakter lah ya yang diminta. Kalau sesuai dengan scan-nya, oke lah, harus siap gitu. Iya betul. Nah, itu jadi beberapa peran sudah diperankan untuk syuting di televisi. Kemudian, jadi Bapak kalau di keluarga ada berapa saudara? Bapak anak keberapa? Kita lanjut ya dengan biodata tadi ya, sepintasnya. Bapak lahir tahun 1994, hanya satu-satunya anak tunggal. Dari keberadaan anak tunggal itu sendiri kan tentu saja ini ada motivasi juga ya, karena latar belakang tadi. Anak tunggal, kemudian punya putra 4 sekarang. Punya putra 4. Yang sekarang yang satu di Bogor sudah mengajar seni juga sama. Kemudian yang nomor 2-nya sudah menjadi guru juga. Jadi pengajar. Yang ketiga masih kuliah di seni musik. Kemudian yang terakhir bungsu itu SMA kelas 1. Kebanyakan dari anak-anak Bapak mau ngikutin Bapak juga nih sebagai penerus, sebagai guru, terus juga mengikuti seni juga ya, sekolahnya juga ya. Iya bagus Pak. Jadi ada gennya ya, kuat ya. Ada gennya juga kuat, betul. Pengalaman yang lain juga selain tadi syuting juga ya, kalau ada seminar atau pendaftaran suka diundang menjadi pembicara atau narasumber untuk pendaftaran. Kebetulan saya ketua NGMP
MGNP itu apa? Musyawarah Kerja Guru Seni Budaya. Musyawarah Kerja Guru Seni Budaya Iya. di Jawa Barat, di Bandung Barat, Di Bandung Barat. di Bandung Barat ini. Bandung Barat, ya. Oh, ya. Nah, tentu saja ini sangat tanggung jawab ya, Ya. juga ya untuk melakukan koordinasi dengan yang lainnya karena wilayahnya sangat luas sekali. Betul. Ya, khususnya Iya. dalam seni tari gitu ya. Mhm. Nah, itu. Nah, selain itu juga selain seni budaya juga jadi aktif di MGNP, aktif juga di seniman Jawa Barat juga. Seniman Jawa Barat. Aktivitas lengser lah se-Jawa Barat itu ya. Kebetulan saya suka manggung, ya suka di bidang entertainer juga. Masih manggung selama ini ya? Masih. Terakhir di mana, Pak? Terakhir manggung itu di gedung PGRI Ngamprah, HBB. Gedung PGRI Ngamprah. Menyambut ketua PGRI dari pusat, dari provinsi. Bapak manggung sendiri saja atau sama yang lainnya juga? Kelompok yang lainnya Kelompok. dengan pemusik ya, Dengan pemusik yang lain. dengan penarinya juga. Dengan penarinya Iya, juga. dengan penarinya Wah. juga. Masih eksis ya ternyata sahabat. Iya. Pak Wahyu ini masih manggung juga. Dan mengajar masih juga mengajar ya. Terus selama ini kira-kira pengaruh terhadap anak-anak di lingkungan ataupun di sekolah bagaimana nih terhadap Bapak? Iya. Mengenai apa yang sudah Bapak lakukan? Apa yang sudah dilakukan tentu saja ini ada bekasnya kepada anak-anak ya. Anak baik itu anak didik maupun anak sendiri ya. Betul. Kalau anak sendiri ya udah ada gennya. Ini yang sangat terharu sekali, banyak diantaranya guru-guru yang tadinya diajarkan dari SMP atau dari SD itu sudah menjadi guru juga, guru seni budaya juga, jadi penularan budaya ya. Dulu yang pernah Bapak ngajarin anak ini, jadi sekarang dia juga jadi guru. Betul. Iya. Betul. Atau bahkan dulu orang tuanya jadi penari di sini ya, di ekstrakurikuler, sekarang putranya juga belajar juga tari juga karena nurutin mamahnya ya. Jadi ikut kegiatan ekstrakurikuler seni tari, jadi penari juga. Iya, betul. Ya, bagus sekali itu pengaruhnya ya. Jadi dampaknya sangat positif sekali ya, terutama buat anak-anak, itu menjadi dasar fondasi buat nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Betul anak-anak. Oke. Ya, jadi Bapak sudah berapa tahun tadi Pak bergelut Sudah di dunia musik seni? 32 tahun. 32 tahun. Iya, 32 tahun dan kemudian masih tetap manggung ya. Nah, kira-kira apa harapan Bapak nih untuk anak-anak kita nih di seluruh negeri kita ya, bahwa memang semua apa yang kita warisi saat ini banyak sekali seninya ya. Seni budayanya banyak sekali, keseniannya banyak sekali. Apa nih harapan Bapak ataupun ada mungkin pesan-pesan untuk anak-anak kita agar bagaimana untuk mengenai seni yang kita miliki? Kita kaya akan seni dan juga budaya di sini ya. Betul. Ya, pesan saya barangkali utamakan karakter anak didik lah, anak didik sendiri ya, karakter melalui seni. Dengan melalui seni itu mengasah kehalusan jiwa. Gitu. Kemudian ada pengembangan apresiasi dari anak untuk mengenal budaya lebih lanjut, terutama di lingkungan keluarga Pak. Lingkungan keluarga yaitu dengan apresiasi mengenalkan misalnya seni tradisi, bisa secara sederhana saja, misalnya dengan lagu-lagu Degu, lagu-lagu Sunda. Nah, dengan adanya demikian, apresiasi demikian, anak itu menjadi terbiasa mendengar suara-suara tradisi. Tidak asing lagi. Oh, ini lagu apa? Aku baru lihat. Nah, itu secara persuasif ya, secara pendekatan dengan menggunakan musik ya di keluarga. Betul. Karena memang keluarga ini penting Pak. Mereka anak-anak kan setiap hari bersama orang tua ya. Mereka hubungannya sangat dekat. Jadi memang agar lebih dekat lagi dengan seni juga tadi mengajarkan kepada anak-anaknya gitu ya. Nah, itu jadi ada apresiasi lah. Ada apresiasi. Anak yang pertama itu kan mengenal ya,
kemudian setelah mengenal mempelajari, setelah mempelajari baru bisa. Ya kalau sudah bisa, ya itu yang diinginkan. Harapannya semoga anak-anak kita menjadi lebih bagus lagi, pintar dalam budayanya, mengenal seni tradisinya, merupakan satu pewarisan budaya kepada anak kita sendiri. Ya, jika perlu di saat hari-hari dalam 1 tahun sekali lah paling tidak ya. Biasanya di Agustusan banyak yang nari-nari tuh. Betul, betul. Kita coba dorong anak-anak untuk nari apa namanya tari-tarian daerah Betul. ya, untuk manggung di Agustusan seperti itu. Paling tidak seperti itu ya. Kita coba dorong anak-anak. Ya, semoga itu juga nanti akan menjadi awal buat mereka untuk menjadi lebih lagi ke apa namanya lebih luas lagi, bukan hanya manggung tari di RT RW gitu ya Pak ya, tapi mungkin di Kabupaten Bandung, kecamatan ataupun bahkan Jawa Barat bahkan nasional, bahkan bukan nasional saja Pak, mancanegara juga, sampai ke luar negeri. Ya. Selama ini juga banyak ya Pak ya yang ke luar negeri apa namanya perform juga mengenai seni yang kita miliki di Indonesia ini untuk ditampilkan di negara lain. Gitu. Kita sangat bangga sebetulnya ya mengenai seni yang kita miliki saat ini. Satu yang harus dicamkan bahwa dengan budaya ini kita bisa berkolaborasi dengan yang lainnya, bisa berkomunikasi juga, melalui budaya bisa mempersatukan bangsa. Betul. Itu intinya. Betul. Dengan kemampuan dasar yang dimiliki dari keluarga, kemudian nanti diasah di sekolah, kemudian tambah profesionalisasi lagi nanti di perguruan tinggi, dan menjadikan seorang itu menjadi budayawan, seniman berbakat. Itu harapan saya. Seni bisa berinovasi ya sebetulnya. Bahkan itu dari gerakan ataupun itu bahkan dari musiknya juga bisa berinovasi. Apalagi zaman now saat ini musik-musik ataupun tari-tarian daerah itu bisa dimodernkan ya Pak ya sekarang ya. Dan memang itu juga bisa memicu anak-anak kita untuk bisa lebih tertarik kepada seni yang kita miliki. Asalkan jangan sampai hilang saja ya apa namanya seni kita yang kita miliki. Betul sekali. Jadi perlu ada penanaman dari guru itu sendiri bagaimana strategi pembelajarannya ke anak. Kita buat anak-anak enjoy menikmati pembelajarannya itu dengan joining learning teaching. Joining learning teaching. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Betul. Supaya anak itu bisa atau mampu ya. Sudah mengenal bisa. Nah, tergantung kepada kitanya sendiri. Nikmati juga ya. Ya bahkan ini kalau misalkan bukan hanya hobi, tetapi ini menjadi sebuah apa namanya pekerjaan ataupun menjadi sebuah penghasilan untuk mereka juga yang berkarya melalui seni-seni daerah. Ya. Tidak dipungkiri bahwa seseorang yang sudah mampu profesional itu menjadi unggulan buat penghasilan juga ya. Nah itu utamanya seperti itulah kalau seperti sekarang, bukan hanya sebagai profesi saja tapi untuk penghasilan juga itu bisa mendatangkan hasil. Baik sahabat semuanya, itu saja kita baru berbincang dengan Pak Wahyu, dan tetapi bukan hanya sampai di sini saja sahabat. Jadi ada hal yang akan kami garap lagi ya, mengenai katanya Bapak juga suka apa namanya selain melatih guru, Bapak juga menyewakan kostum untuk tarian. Ada banyak kostum-kostum yang Pak Wahyu miliki juga. Gerakan-gerakan kita perlu belajar lagi sekarang di sini ya sekalian. Baik, alhamdulillah sudah datang di sini ya. Ya kebetulan gitu. Kita proses syuting dulu. Dari gerakan-gerakan yang tercipta dari kalian ya, yang sudah punya dasar, baik itu dari pencaksilat maupun jaipongan atau tari klasik, itu bisa digabung menjadi kolaborasi satu gerakan yang memungkinkan dijadikan satu tarian khusus atau tari baru ya. Baik, kita olah tubuh dulu sebentar ya, berdiri.
Yuk, yuk. Tarik kecil, putar arah. Yuk, yuk. Yuk. Gerakan tangan, ya. Kita buka, siap, pasang, hup, geser, ya, ya, 4, agak cepat, ini 7, 8, up, 1, up, 2, up, cukup, bandul, kembang, siap, langsung ini lagi, siap, putar, diagonal, 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 1, 2, 3, 4, 5, hop, stop, ya, stop, ini, ya, nah, itu baru gong pertama, ya, ini ya, stop, ini langsung, ini, ke sini yang kanan, yuk. Yuk, jalan. Ya, tidak di depan juga. Yuk, 3, 4, tuh, 2, 3, 4, 5. Ya, dari sana langsung nanti 11 seperti itu. Ya, nah sekarang kita lanjut dari gong pertama ke gong kedua. Yuk, dari pertama aja, dari pertama. Sudah diagonal nanti kita kayak tadi ya ini. Nah, tadi posisinya di mana? Nah, atau di sini aja. Tapi, nah, yuk 3, 4 jalan, 2, 4, terus, yuk, kita ada cepat, ini ada cepat, ini yang belakang ini. 2, 3, 4, 5, 6, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, tenang. Yuk, simpan lagi. Kita arah diagonal. Diagonal. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, ketuk. Ya, berdiri. Yuk, buat putaran sekarang. Gong kedua. Nah, simpan, mundur, buncit. Yuk, jalan. Kita pertama. Yuk. Nah, tambah sejajar. Stop. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kita tutup gong kedua. Tahu apa kali itu? Yang nantinya akan menjadi kreasi. Ya. Hai sahabat semuanya, saat ini saya sudah berada di sekolah negeri SMP. Kami akan bertemu dengan Pak Wahyu. Kebetulan saya mengajak istri saya, katanya dia ingin juga belajar tari dengan Pak Wahyu. Sekarang kita akan menuju ke Pak Wahyu. Misi Pak Wahyu, kabar Pak? Kita ketemu lagi di hari ini Pak. Saya ngajak istri saya, katanya mau belajar juga, pingin sama Bapak belajar tari. Iya. Boleh, boleh. Perasaan gitu. Boleh? Dengan senang hati. Oke. Iya. Tari. Ya, baik Pak. Saya bermaksud di sini menemui kembali sama Bapak. Ya. Kemarin kita sudah berbincang-bincang lebar mengenai Bapak, mengenai kegiatan-kegiatan pekerjaan Bapak juga menari. Nah, saya cerita kemarin dengan istri saya dan ternyata dia suka sekali, tertarik sekali karena dia suka juga menari dan suka seni Indonesia yang ada di Indonesia. Kebetulan ketemu kita dulunya ya di sini ya. Dan saya ingin coba belajar nari dengan Bapak. Iya. Mungkin saya juga boleh ikutan nanti ya. Boleh bisa. Nanti ada juga tari pasangan ya, kita iya. gerak dasar tari dari tari pasangan. Ya, ada berdua, kita latihan berdua. Oke. Siap ya? Siap.
Oke, sahabat, sebentar lagi kita akan mulai coba belajar tari dengan Pak Wahyu, pakar seni tari. Nah, Bang, ini apa ya? Oke. Baik, kita akan belajar dari dasar Sunda ya. Karena ada berdua, kita diberikan gerak dasar tari Sunda aja yang berpasangan. Siap. Kita dari nama Sunda ya. Kita akan gerak dasar dari dulu. Oke, boleh. Ini bisa pakai selendang ada ini, ya, ini. Atau sama aja nanti jadi bisa seperti ini. Nanti gantian sama laki-laki kan ada dua. Ya. Iya. Ini. Ya, kita lihat gerak dasar dulu sama hanya ini ya. Gerak-gerak dasarnya bisa di belakang ini. Ya. Yang pertama kita latihan pukul dulu ya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Pukul sini satu, ya, dua, tiga, empat. Ini gerak dasar yang sangat pokok paling banyak dalam tarian Sunda. Pukul namanya ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya, gitu. Nah, kemudian yang keduanya trisi. Ya, trisi ini bisa dikepret seperti ini. Ya, kepret ini. Kalau putri begini ya. Tuh. Gitu. Kalau putra itu bisa gagah lebih lagi. Ya. Nah, jadi di sini ya. Kita putri dulu, nanti putranya diajarkan. Ya, biar nanti biar pasangan. Ya. Gerak dasar untuk tari irama Sunda aja dulu ya. Yang pertama kita belajar trisi dulu, ini kepret ya, ya. Buka lagi, ambil ke sini, ya, ini ke sini, ya, terus putar, ya, ini, ya. Nah, sekarang yang bapaknya sama ke sini Pak, ini bagian ke sana, ibu di sebelah sana ibu. Kesini melihatnya, nah seperti ini nih ya. Jadi kalau ini kita pasang aku, ya pukul, tuh, dua, tiga, empat, ambil selendang, ya, yuk kesini tuh, nah ini masuk ke sini tuh, putar tuh, ya. Nanti di depan, bahkan di belakang tuh, jadi begini, pasnya begini, ya, yuk, coba. Tuh, dua, tiga, empat, kepret, ya, sini kan, ya, ini, ya, yuk jalan, kita terus, tuh, dua, tiga, empat, sekali lagi terus menghadap ini, terus sekali lagi kita depan, lihat ke depan, nah, cindak, putar. Nah, Bapak gini sama cuma di atas, ya. Ini buka lagi. Satu, dua, tiga, empat. Ini setelah berpasangan, ini ke sini. Satu, ya, lagi. Satu, lagi. Ini dia sampai di atas ininya satu. Sama, cuma bapak paling ini. Satu, ya, dua, tiga, empat, yang ini kesinikan, bapak ke belakang ke sini, kalau ibunya ke sini. Nah, putar lagi seputaran, ya, nah, ini, ya, kita gabung dengan yang ini. Kita coba dulu. Yang tadi ya, langsung ya yang tadi ya. Udah, yuk, satu, ini, kaki, dua, tiga, empat, goyang, bapak tangannya ke belakang, ke depan, ya, putar lagi, dia menghadap ke depan, ya. Nah sekarang bapak kesini Pak, ini, satu, dua, tiga, lihat di sini, ini Pak, ini, satu, dua,
dua, tiga, lihat di sini. Tiga. Nah, satu, dua, tiga. Nah, atau begini saja Pak. Satu aja yang gampang ya, yang mudah. Satu, dua, tiga, tiga kali ya. Nah, yang ini ke sini tuh dua, tiga, ini chemistry melihat ke jadi ke ramanya ya. Nah, sesudahannya sama ya. Yuk, Bapak kesana ya ininya. Tiga, empat, tuh, dua, tiga, Bapak sininya tuh. Nah, demikian tuh. Ya, ini aja Pak ininya. Langsung aja gini tuh. Nah, gitu. Yang sederhana ya. Tiga, empat, satu, dua, tiga, lihat Bapak. Nah, begitu. Satu lagi, ibu ke sini, Bapak ke sebelah sana. Nah, terus terakhir, baru ke tengah dua-duanya. Ya ukur bareng. Satu, dua. Kalau Bapak langsung duduk. Nah, Bapak langsung duduk. Enggak, duduk masih duduknya begini. Nah, kalau ibu nanti gini. Satu, dua, tiga, sama-sama langsung duduk. Iya, duduk. Yuk. Yang terakhir ya. Satu, dua, tiga, Bapak langsung duduk. Nah, ini. Sekarang ini ke sini dibelakangkan. Yang ini buka. Satu, dua, tiga, empat. Sambil melihat dua-duanya ini jalankan kepala. Nah, beres. Langsung Bapak di atas. Ini ke sini kan. Ibunya ke. Nah, ini. Nah, gitu ya. Gitu ya. Oke, ulangi dari sini dari kita. Satu, ini baru. Satu, dua, tiga, empat. Yuk langsung ke atas kan. Melihat dari sini melihat. Nah, beres. Ya. Mulai ya dari ini. Sekarang dari awal ya. Dari awal ya. Mau pakai sendal? Boleh. Atau bisa ucapkan dulu? Contohkan dulu. Coba ucapkan dulu. Ya. Musik kemudian nanti ikutin ya. Ya. Nanti ibu ikutin aja. Karena ibu tidak susah ya, artinya sudah punya dasar. Kelihatan sekali dari gerak tubuhnya itu mencerminkan adanya gerak tarian yang sudah dipelajari ya Bu ya. Baik, kita coba dengan menggunakan gerak. Bapak bisa punya dulu ya. Nanti bagaimana chemistry-nya gerakan Ramadan Sita. Ya. Kita coba ya Bu. Yang musik. Ini sana. Lihat sini. Yo, langsung. Tangannya. Nah, itu. Dua. Nah, langsung dari sini duduk ya. Ya. Ulangi. Ya, bisa. Musik boleh pertama. Boleh pakai yang dulu Pak. Baik, kita belajar, kita lihat dulu ya, belajar gerakan besar, tari gerakan singkat.
Iya, betul. Kepret. Misalnya yang tadi, tuh, dua, tiga, sembilan. Ada yang kiri kanan, terus sini belakang, di atas, dan kamu ke atas kan, bawah itu, yang kanan. Nah, sambil lihat kanan sini sini, berdiri. Kita bareng. Nah, itu gerak dasarnya. Ya. Jadi cuma beberapa gerakan, tapi sudah ada kelihatannya misalnya ya. Apalagi nanti kalau sering latihan, mantap ya. Rutin latihan. Ya, tidak susah kalau sudah punya dasar tari. Ya, barusan ada dasar tarinya ya. Dasar tarinya. Jadi dasar tari itu ke ini ya. Kemudian ada efek seler atau efek sampul ya. Kemudian juga ada geser ya. Ada juga trisi. Kalau trisi bedanya trisi itu yang geser jalan, posisi jalan. Oh iya. Nah, perbedaannya antara gerak laki-laki dan perempuan ini tentu saja dilihat dari levelnya. Jadi kalau ada level ya, kalau perempuan bisa lembut, kalau laki-laki gagah. Nah, itu yang membedakan. Ya. Kalau misalnya standarnya sekian, berarti harus bisa mengimbangi gerakan yang perempuan. Ini yang paling dasar. Iya. Ya. Ini kalau diterusin udah mantap banget. Kita udah bisa. Sudah bisa juga. Apalagi nanti kalau latihan bisa praktek dengan menggunakan bersamanya. Iya. Kalau agak gaya nanti tampilan bisa ditampilkan, bisa belajar lagi. Iya. Itu hanya sedikit, tapi kalau sudah banyak mantap. Siap terbang kemana? Iya. Bang bisa mengapresiasi. Iya. Terima kasih. Iya. Kami terima kasih. Kami sudah diajari barusan dasar dari tarian. Itu tadi dari namanya tarian Ramasinta. Ramasinta. Dari Ramasinta. Tadi pasangan karena yang belajarnya cuma berdua. Jadi saya ngambil gerak besar tari Ramasinta saja. Tapi tidak terlepas dari gerak-gerak tradisional Sunda. Yang lainnya ya. Nah, kalau untuk pengembangannya selanjutnya itu bisa dikembangkan, diekspor sendiri. Bagaimana terciptanya suatu tarian itu menjadikan sesuatu yang istimewa. Yang tadinya tidak ada chemistry ketika latihan, nah nanti bisa intensif lagi belajarnya, kemudian geraknya juga oke, mantap. Ya, kalau sudah ahli nanti ya, insya Allah juga bisa improvisasi ya. Improvisasi itu jadi kolaborasinya, ya walaupun kesalahan kalau berdua tidak kelihatan. Yang dapat cuma berdua. Kecuali kalau gerakan rampak seperti yang tadi yang ini kan sama dasarnya dasar sama ini. Tapi itu dibuka ya. Dan tidak sendiri dan kalau laki-laki sini kalau ke sini putri ya. Lagi kemudian langsung dan kasih ke sini ke belakang. Jadi kalau ini antara gerak tangan dengan harus ada keseimbangan. Misalnya kalau ini lihat arah ini 2, 3, 4 karena ini putri jadi kalau laki-laki lebih gagah lagi kan di posisi dulu ini 2, 3, 4 langsung ke sini. Oh iya, iya. Gimana? Senang? Iya. Istri itu? Berharap nanti bisa, tapi bagaimana dengan pemula Pak? Iya. Belum tahu sama sekali lagi. Nah, kalau apa yang harus dilakukan? Kalau pemula yang harus dilakukan nanti ada yang disebut olah tubuh. Ya, pelentur
Kelenturan. Ya, kelenturan. Biasanya kami mengajar tari itu dengan olah tubuh dulu. Gerakan-gerakan dasar dari olah tubuh itu menjadikan gerakan yang untuk tarian nanti. Misalnya bisa coba ya. Misalnya begini ya. Nah ini dari yang keras, kemudian ke yang halus, ya. Kemudian, nah ini bisa jadi gerak krisi. Ini. Kemudian jadi asalnya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diperhalus, jadi geser itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olah tubuh dari kepala juga ada hanya. Misalnya segini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Ya, ini kalau ditarikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Kemudian dari galeong. Gerak putar kepala. Nah, fungsinya itu apa? Gerak dasar dari olah tubuh ini nantinya tadi. Tuh, 2, 3, 4. Nah, jadi dari olah tubuh bisa jadi gerak. Nah, jadi permulaan untuk dasar tari ini kita lakukan olah tubuh. Dari olah tubuh baru ke gerak dasar yang paling dasar. Kemudian nanti ada apresiasi musiknya. Musiknya dulu supaya anak punya. Ya, menghafal musiknya. Menghafal musik, ya. Baru setelah apresiasi musik, di mana nih musik seperti ini, gerakannya seperti ini. Ya. Mudah dicerna oleh pemula. Ya. Banyak ya isinya, beberapa teknis agar kita nanti latihan bisa tidak terlalu sulit, agar damai lentur, semuanya mengingat ritme musiknya gitu ya. Jadi tiga unsur dalam tari itu kira-kira. Kira-kira itu tubuh sebagai bahan gerakan. Wirama pengetahuan untuk irama tari. Irama tari maupun irama musik. Kemudian wirasa itu ekspresi. Nah, ketika kita mengekspresikan satu tarian harus sesuai dengan judul. Oh iya. Ya, jadi wiraga, wirasa, wirama. Iya, tiga unsur yang paling utama. Kalau kostum itu hanya sebagai misalnya pelengkap, ya, pemanis ya. Yang paling utamanya adalah wiraga. Jadi unsur utama dalam tari itu adalah wiraga atau gerak. Mulai dari ujung kaki ya sampai ujung kepala itu bisa bergerak semuanya. Kemudian irama mendengarkan irama harus sesuai dengan ketukan musik. Misalnya kalau dalam telepon pak ting ting gong, itu kan harus tepat dengan gongnya. Tapi kalau dengan pak ting ting, nah ini belum gong sudah begini jadi ya. Nah, enggak iramanya enggak sesuai. Yang selanjutnya adalah ekspresi. Bagaimana kita membawakan sebuah tarian itu sesuai dengan individu. Nah, misalnya kalau galau, kalau lembut, kalau bahagia, kemudian kalau muka, seperti gerak orang warna, misalnya kan, kalau tadi pasangannya masing-masing, nanti bisa ekspor gerak dengan menggunakan arwana dengan cintanya merebut cintanya ya sampai digendong. Itu lebih ada ekspresinya ya. Sekarang kelihatan dalam pertunjukan itu bagus sekali. Jadi tidak harus teater atau drama saja harus mengekspresikan ya. Tadi juga harus ada ekspresi. Unsur utama itu, unsur utama dalam wiraga, wirasa, wirama. Paling utama ya. Mantap. Tahu ya. Tahu. Terus bagaimana nih Pak untuk mengajak anak-anak itu untuk suka tari? Kan sekarang zaman modern kan. Betul. Nah, seperti yang sudah diungkapkan waktu kemarin ya, kita berbincang bahwa kesadaran ya
membangun karakter anak untuk mencintai kesenian daerah itu pertama dari keluarga dulu. Ya, Dukungan keluarga ya. iya itu. Jadi unsur utama yang paling penting ada di keluarga. Misalnya meskipun keluarga tidak mengenal tentang seni tradisi, sekali-kalilah coba dengarkan musik tradisi. Nah, supaya anak sudah terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa anak mendengar itu, nanti ada motivasi dia buat belajar karya. Atau suatu waktu kita ada pagelaran nongkrong bersama anak, nanti melihat apresiasi dan pertunjukan. Saya tertarik dengan itu. Atau ada yang juga dipaksa, karena terpaksaan bisa mampu, misalnya dengan kelas kalau sekolah ya, mau tidak mau harus. Nah dari situ tumbuh nilai-nilai karakter dari anak tumbuh berkembang menjadi motivasi yang ingin menjadikan dia itu seorang penari. Apalagi kalau dapat hadiah mobil. Ya, berarti peran orang tuanya satu mendukung. Kemudian yang keduanya ya latihannya rutin itu cepat berprestasi, apalagi ada lomba-lomba gengsi ya. Selain gengsi juga kan bisa untuk jalur prestasi ke sekolah yang jadi prestasi juga dia kalau dia terampil dalam menari itu sekolah sangat tinggi. Untuk menambah prestasi ya pasangan itu sendiri itu. Dari mana berminat nanti belajar lagi. Nah, selain mengajar tari ini juga Bapak di sekolah katanya juga boleh untuk dipanggil ke mana, misalkan untuk mengajar kelompok ini, keluarga ini, misalkan bisa ya Bisa. Jadi Bapak jadi guru panggilan Jadi juga. guru panggilan ya. Jadi misalnya dalam satu instansi pemerintah atau swasta mau mengadakan acara, mau tari persembahan atau tari penyambutan, bisa dilatih Sama Bapak bisa. Ya oke. Bahkan dari pemula sekali pun ya Pak. Bisa. Yang sama sekali tahu tari itu. bisa. Ada Ada triknya. strategi supaya bagaimana bisa, tapi nggak merasa terpaksa. Jadi learning teaching, belajar yang menyenangkan. Jadi nggak tegang, nggak apa, kita buat enjoy saja. Kalau capek ya capek, udah duduk dulu. Orang takut ya Pak ya. Betul. Sama sekali belum terbang. Jadi nggak perlu khawatir kalau sudah sama Pak Wahyu ya, pasti bisa ya, sabar ya. Jadi sabar kalau nanti ada yang mau belajar tari, tinggal hubungi aja Pak Wahyu ya. Siap. Atau mungkin ada pagelaran. Ya. Yang ajarkan mau yang nikah bisa. Kita punya grup kalau bisa. Ya. Ada sambutan di tarian di pernikahan misalnya. Jadi nanti tinggal menghubungi ke nomor. Ke nomor Bapak, nomornya di sini nih, sahabat. Nanti tinggal hubungi nomor yang di sini ya. Anda langsung telepon aja ke Pak Wahyu untuk janjian. Pak Wahyu, saya mau ada acara nih, tolong bantu untuk belajar tari. Boleh. Gitu ya. Oke, sahabat. Makasih Pak Wahyu. Makasih. Membantu kami ya. Terima kasih. Sudah tahu lebih banyak ya tentang dasar-dasar tarian ya. Dan sebelum kita pamit, kita akan mengajak para sahabat semuanya untuk selalu mengikuti Bung Edi Official. Jangan lupa like, Subscribe. Dan komennya. serta